Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, cuman khusus untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit pindah ya, sedikit pindah. Jadi kita tidak fokus ke pemrograman berorientasi objeknya, tapi kita akan sedikit bahas tentang yang namanya MySQL atau yang disebut juga dengan database. Kenapa? Karena biasanya ketika kita membuat aplikasi, mau tidak mau, pasti kita akan menggunakan yang namanya database. Nah, ada beberapa istilah yang nanti akan kita lihat. Jadi ada DDL, DML, dan data retrieving atau query. Nah, cuman di sini supaya mempermudah, kita akan menggunakan tampilan yang sudah disediakan oleh XAMPP dan MySQL. Jadi kita tidak bikin semuanya dari nol. Oke, pertama-tama apa sih yang disebut dengan DDL? Ya, DDL ini sebenarnya adalah Data Definition Language. Artinya, ini adalah bagian dari MySQL yang digunakan untuk mendefinisikan data tersebut. Jadi sebenarnya ada tiga kata kunci, yaitu create, alter, dan drop. Jadi create ini berarti membuat struktur datanya, lalu alter ini berarti mengubah, dan drop itu berarti membuang. Nah, kalau mungkin teman-teman ingat bahwa di pemrograman berorientasi objek, kita menggunakan konsep objek. Dan biasanya kita membuat kelas. Jadi ada beberapa kumpulan kelas, lalu mereka punya relasi satu sama lain. Ketika kita konversi ke dalam database, maka setiap kelas tersebut akan kurang lebih menjadi sebuah tabel. Jadi kalau lihat di sini, di gambar sebagai contoh, kita punya tabel mahasiswa, tabel pengambilan, dan tabel mata kuliah. Sebenarnya mereka kalau dalam konsep pemrograman berorientasi objek, mereka adalah tiga buah kelas. Lalu apa saja data yang disimpan? Sebenarnya kalau dilihat cukup simpel, semua yang ada sebagai atribut. Jadi misalkan mahasiswa di sini, dia punya atribut berarti NRP, nama, tanggal lahir, dan IPK. Sama halnya seperti kalau di pemrograman berorientasi objek, kita perlu menentukan tipe data. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu varchar, apa itu date, apa itu float, dan seterusnya. Nah, biasanya struktur dari data yang ada ini itu dimodelkan ke dalam entity relationship diagram. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran untuk membuat bentuk visualnya, itu biasanya kita sebut dengan ERD. Ya, jadi biasanya sebelum kita membuat database-nya, kita merancang dulu dengan gambaran ERD. Di sini adalah contohnya untuk database universitas. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, berikutnya sekarang bagaimana melakukan create. Nah, ketika kita melakukan create, nanti kita akan menggunakan yang namanya MySQL ya, supaya lebih mudah. Dan itu sudah ada yang ada di XAMPP. Jadi kita tidak perlu menulis ulang sintaksnya dari nol. Sebenarnya kalau pakai keyword, ini akan menggunakan keyword create. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin kita lihat dulu beberapa komponen penting. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, ketika membuat tabel mahasiswa, oke, di sini berarti ada namanya tipe. Tipe ini bisa macam-macam, ya. Tapi yang umum dipakai adalah yang ada di sini. Jadi ada karakter, varchar, integer, float, desimal, date, dan text. Nah, di sini ada angka, biasanya sebelah integer, sebelah varchar, sebelah char. Ini buat apa? Ini menyatakan panjang datanya. Jadi kalau varchar 255 berarti dia menyimpan maksimum 255 karakter. Kalau integer 11 berarti dia panjangnya 11 digit. Seperti itu. Nah, tadi sudah dibilang field adalah atribut. Lalu berikutnya ada float. Float ini untuk bilangan koma, gitu ya. Lalu nanti ada date. Date ini untuk menyimpan tanggal. Dan ada juga yang namanya text. Jadi kalau kita ingin menyimpan data yang cukup besar, ya. Jadi kalau misalkan itu anggaplah jawaban terbuka dari survei. Kan panjang tuh. Tidak tentu 255 karakter bisa masuk. Ya udah, kita simpan sebagai teks. Char sama varchar sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya. Untuk awal-awal pakainya mending varchar aja gitu ya. Jadi nanti kalau mau cari kenapa dibedakan boleh, cuman secara umum kita pakainya varchar aja.
Nah, ini contohnya gitu ya untuk tabel mahasiswa. Jadi misalnya NRP ya atau student ID kita paskan jadi 7 panjangnya, gitu kan. Terus nama sampai 255 karakter. Nah, nanti ada tanggal lahir, ini bisa diisi dengan date-nya dan ada IPK-nya ya. Ini misalkan floating. Nah, lalu berikutnya di sini ada kolom yang namanya null atau tidak. Null atau tidak ini menyatakan bahwa datanya boleh kosong atau enggak. Jadi sebagai contoh, kalau orang ada data mahasiswa, namanya boleh kosong atau enggak? Biasanya kan enggak ya, namanya harus ada isinya. Jadi biasanya nullnya no. Tapi kalau misalkan mungkin datanya adalah, anggaplah data apa ya, contoh mungkin agama gitu ya. Anggaplah agamanya tidak wajib diisi. Nah biasanya nullnya itu berarti nilainya yes. Berarti dia boleh kosong. Di sini juga kita bisa set nilai defaultnya. Jadi kalau misalkan mau nilai defaultnya kita bisa isi gitu ya. Nah, mata kuliah juga sama ya. Jadi mata kuliah di sini kita akan membuat kurang lebih ada kode mata kuliah integer 11, lalu ada nama mata kuliah 255 karakter dan SKS ini asumsinya satu digit, makanya integer 1. Nah, perhatikan di sini bahwa untuk kode MK itu ada ekstranya. Ekstranya adalah auto increment. Jadi biasanya ini digunakan untuk yang namanya ID. Ya, seperti kayak kita punya ID KTP. ID KTP itu sebenarnya kalau sadar atau tidak itu sebenarnya angka dan kadang-kadang terurut ya. Kadang-kadang terurut. Ada bagian yang terurut. Jadi kalau udah ada yang tanggal lahirnya sama, dia akan mulai dari 01, 002, 03 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan auto increment. Jadi sebenarnya ketika kita simpan data, kadang ada beberapa barang yang memang perlu ID tertentu dan ID tersebut sifatnya unik. Biasanya ID tersebut akan auto generate, jadi di generate secara khusus, otomatis, dan dia akan auto increment, jadi naik sendiri. Jadi misalkan sekarang kita udah punya 3 buku, dan ID bukunya sampai 3. Begitu kita bikin buku keempat, maka ID bukunya jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, berikutnya ada yang namanya pengambilan. Pengambilan di sini unik ya. Kenapa? Karena kalau dilihat di gambar di sini, dia menghubungkan dua buah tabel. Oke, jadi dia menghubungkan data mahasiswa dengan data mata kuliah. Jadi mahasiswanya ngambil mata kuliah apa? Ya. Nah, di sini dia punya dua atribut ya, yaitu adalah NRP-nya. Oh ya, tiga atribut, NRP-nya, kode mata kuliahnya, dan nilainya. Jadi kan kalau mahasiswa ngambil mata kuliah ada nilainya dong, gitu kan? Nah, di sini kita akan buat tabelnya dulu, sama ya, caranya tabel seperti biasa. Nah, cuman kalau dilihat, kode mata kuliah ini kan sebenarnya bukan ngasal ngisinya, ya kan? Kode mata kuliah ini harus ngisinya berdasarkan data yang ada di tabel mata kuliah, ya toh. Kan dia mengambil mata kuliah tertentu, berarti mata kuliahnya harus ada. Nah, tadi karena kode MK yang di sini itu sudah kita asumsikan sebagai unik dan auto increment, maka kita bisa hubungkan ke tabel pengambilan. Nah, tadi kan dibilang ada ID ya. Nah, ID itu kalau dalam database disebutnya dengan primary key. Jadi primary key ini sifatnya selalu unik untuk setiap item yang ada. Nah, ketika kita sudah punya primary key di tabel mata kuliah, gitu ya, maka kita bisa koneksikan dengan tabel pengambilan. Kita bisa anggap kode MK yang ada di tabel pengambilan ini sebagai yang namanya foreign key. Ada beberapa cara untuk menambahkan foreign key, gitu ya. Cuman yang paling gampang adalah kalau nanti kita buka PHP admin, itu nanti ada yang namanya relation view. Lalu nanti tinggal ditambahkan constraint-nya seperti apa. Begitu. Nah, itu terkait dengan yang namanya DDL atau Data Definition Language. Mungkin biar enak, kita akan lihat contohnya di sini. Ya. Jadi sebenarnya misalkan di sini kita punya sebuah database, lalu kita ingin menambahkan eh, tabel, lalu di sini kita insert. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan PHP admin, kita tinggal menambahkan namanya apa, lalu kita tinggal masukkan jumlah kolomnya berapa. Jadi misalkan nih, tabelnya adalah temporary. Lalu kita bilang kolomnya ada 4. Kita create. Nah, nanti dia akan memunculkan seperti ini.
Ini kita tinggal isi dengan nama atributnya. Mau apa aja nih atributnya. Terus tipenya juga bisa disetting, ya. Jadi bisa integer, varchar, text, date, dan seterusnya. Ini kalau penasaran pengen tahu isinya apaan, nanti bisa coba di googling, gitu ya. Kita juga bisa isi panjangnya. Ini kalau nggak diisi, dia akan memberikan nilai default. Oke. Alias misalnya panjang secara normalnya berapa. Tapi sebaiknya sih diisi. Jadi tahu nih panjangnya kira-kira berapa. Terus ada juga ini nilai defaultnya apa. Jadi nilai defaultnya kita pengen misalkan nih ya, anggaplah aku bikin nama. Nama, terus varchar, terus panjangnya anggaplah 255 tadi. Nah, kita pengen defaultnya namanya adalah selalu Oscar. Jadi kalau nanti orang bikin data dan dia tidak ngasih nama, maka otomatis dia akan diberikan nama Oscar. Begitu. Nah, bisa juga isinya null, jadi by default tidak ada isinya, gitu ya. Atau bisa juga waktu sekarang. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin data nih, kadang-kadang kita butuh waktu ya. Namanya kalau disebut dengan timestamp. Jadi misalnya ketika kapan datanya dibuat, gitu kan. Kapan datanya dimodif, gitu kan. Nah, itu semua biasanya timestamp. Jadi ini bisa dipilih, defaultnya biasanya adalah none, alias tidak ada nilai default. Berikutnya lagi, yang penting lagi adalah sebentar, em, auto increment. Ya, jadi auto increment di sini sifatnya checkbox, tinggal di checklist atau tidak, gitu ya. Terus di sini kita juga bisa menentukan apakah itu primary key atau tidak. Jadi nanti dari semua data tentukan mana yang mau jadi primary key. Nah, itu tinggal ditandakan di sini. Lalu setelah itu klik auto increment-nya. Jadi otomatis dia akan bertindak naik nilainya dari 0 sampai seterusnya. Seperti itu, nanti tinggal diisi gitu ya. Kalau sudah nanti tinggal di save. Begitu. Itu tentang cara membuat tabelnya ya. Jadi kalau dilihat tadi em, di sini gitu ya, kita sudah tahu cara membuat tabelnya nanti akan keluar bentuk seperti ini. Nah, kalau mungkin pengen lihat salah satu bentuk yang sudah jadi, kita bisa lihat di sini di assessment. Ini kebetulan ngambil dari database versi awal dari riset saya, gitu ya. Jadi contoh di sini assessment ID ini sifatnya adalah primary key, makanya ada lambang kunci di sini. Lalu di sini gue bilang dia auto increment, jadi otomatis akan bertambah. Nilai defaultnya nggak ada, nggak boleh nol sama sekali, gitu kan? Dan tipenya ada integer dengan maksimum 30 digit, gitu ya. Lalu berikutnya ada name, description, berarti kan namanya, nama dari tugasnya, penjelasan dari tugasnya, lalu berikutnya adalah submission open time, ini berarti waktu tugasnya dibuka, lalu ada juga close time, waktu ditutup, lalu file extension, ini jadi misalkan kita pengen terimanya harus zip, harus Java, harus Python, gitu kan. Nah, ini zaman dulu ada yang namanya suspicion response. Jadi ini maksudnya adalah respon dari student kan ketika dia submit tugas. Apakah mau diizinkan atau tidak? Di sini karena pilihannya cuma dua, yes or no, maka kita akan menggunakan yang namanya tiny int. Ya, jadi dia cuma intinya nilainya antara 2, 0 atau 1, dan bisa di set nilai defaultnya seperti apa. Nah, ini time created, perhatikan time created ini di sini, dia akan selalu diisi default current timestamp. Jadi nanti ketika kita membuat pasti otomatis dia akan masuk waktu pada saat itu. Nah, perhatikan juga di sini ada yang namanya course ID. Nah, lihat di sini. Course ID ini kunci, tapi kuncinya warna abu. Artinya ini adalah foreign key, ya. Foreign key, dia akan ngambil dari tabel yang namanya courses atau mata kuliah. Oke. Nah, sekarang tadi kan dibilang bagaimana cara menambah relationnya, itu ada di sini, relation view. Jadi kita bisa tambahkan namanya. Ya, ini namanya sebenarnya bebas, ya. Kalau mau nama default juga boleh, cuman sebaiknya sih memang diberi nama sesuai dengan pola. Jadi dia koneksinya dari mana ke mana, gitu ya. Dari tabel apa ke tabel apa, terus atributnya dari atribut mana ke atribut mana. Tapi kalau nggak pun nggak masalah, gitu. Nah, biasanya nanti kita akan memilih di sini, gitu ya. Jadi kolom mana yang akan kita jadikan sebagai foreign key. Jadi kan kalau tadi dilihat di sini, ini adalah course ID. Course ID dianggap sebagai foreign key, ya. Dan diambil dari mana? Dari database eStrange V1. Jadi ini adalah tabel riset database yang zaman dulu banget.
Dan dia ngambil dari database tersebut untuk tabel course dan ngambilnya adalah course ID-nya. Jadi kalau kayak gini, kalau ada aturan foreign key seperti ini, berarti course ID itu harus diisi dengan nilai yang merupakan primary key dari tabel course. Itu ya. Tidak bisa di luar dari itu. Nah, itu tentang membuat eh, database-nya. Sekarang biasanya ada yang namanya DML. Oh ya, tadi kalau dilihat sebenarnya kan ada create, ada alter, sama ada drop ya. Nah, sebenarnya itu juga bisa dilakukan di sini. Jadi kalau kita lihat di tabel, gitu kan. Jadi kalau misalkan mau delete, juga tinggal klik, gitu kan. Di checklist aja, lalu nanti tinggal di delete, gitu kan. Atau di drop. Ya, di empty, itu artinya dikosongkan datanya. Kalau di drop, berarti tabelnya beneran dibuang. Ya, boleh juga akses dari sini, empty dan drop, gitu ya. Terus kalau mau alter sebenarnya lebih gampang. Alter itu kan mengganti struktur. Jadi tinggal masuk, terus masuk ke struktur. Nanti di sini tinggal yang namanya change. Gitu. Tentu hati-hati ya ketika kita melakukan hal ini. Karena kadang-kadang mungkin ketika kita mengubah, itu ada data yang sudah masuk. Jadi harus dilihat data yang sudah masuk efeknya jadi seperti apa. Jangan sampai ketika kita ubah, data tersebut malah jadi error. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memanipulasi datanya. Jadi kan kalau tadi sudah bikin strukturnya, ya data definition language, sekarang masuk ke DML, yaitu data manipulation language. Bagaimana cara memanipulasi datanya. Kurang lebih kita akan punya yang namanya insert, update, dan delete. Jadi kalau mungkin pernah dengar yang namanya CRUD, create, read, update, delete. Nah, sebenarnya berarti kan tiga dari itu, yaitu create, update, delete, itu ada di sini. Oke, sekarang bagaimana memasukkan data ke dalam tabelnya? Ada dua cara. Pertama, kalau mau masukin datanya pakai PHP admin, ya udah tinggal insert. Nanti ketika insert di sini, dia akan memasukkan minta nilainya untuk setiap kolom yang ada. Tapi kalau maunya pakai SQL, itu juga bisa. Dan kadang-kadang ini akan berguna kalau misalkan nanti teman-teman pakai yang namanya secara programming ya. Jadi koneksi database-nya dari Java, koneksi ke PHP terus langsung pengen memasukkan data. Nah, sintaksnya seperti apa sih? Sintaksnya kurang lebih insert into, lalu nama tabelnya apa, dan diisi dengan nama kolom-kolom yang akan dimasukkan, lalu berikutnya values, nilainya apa. Jadi contoh nih, kalau untuk mahasiswa, berarti insert into tabel mahasiswa, yang mau dimasukin apa? NRP, nama, tanggal lahir, dan IPK. Lalu tinggal dimasukkan nilainya. NRP, nama, tanggal lahir, dan IPK-nya. Nanti itu akan otomatis ditambahkan sebagai salah satu entry dari tabel mahasiswa. Nah, berikutnya lagi, ini contoh yang lain gitu ya. Jadi kalau di sini aku ngisi, tapi ngisinya tidak pakai tanggal lahir. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Selama tanggal lahirnya itu tidak wajib diisi. Jadi dia nulnya masih yes, gitu ya. Oke, ini contoh lain lagi, gitu ya. Ini contoh lain tapi sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena kalau yang ini dia mengasumsikan urutan yang sudah ada secara default. Jadi kan kalau dilihat di tabel itu kan urutan defaultnya NRP, nama, tanggal lahir, IPK. Masalahnya kalau kita salah ingat urutannya, nah data masuknya jadi kacau. Jadi sebaiknya sih antara yang cara pertama atau cara kedua, gitu ya. Jadi antara kita sebutkan semua kolomnya atau kita pilih kolom-kolom tertentu saja dengan asumsi kolom lain itu tidak wajib diisi. Begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita pengen update, kan? Update ini beda dengan insert ya. Kalau insert itu kan berarti menambahkan satu entry baru. Kalau update ini berarti mengubah yang sudah ada. Jadi kita sudah punya entry, lalu entry tersebut pengen diganti. Biasanya caranya adalah update nama table, set nama kolom yang pengen digantinya dengan nilai barunya, lalu ada conditionnya apa. Jadi contoh nih, saya pengen update mahasiswa dengan NRP 1573001. Yang pengen diupdate apa? Tanggal lahirnya. Berarti kurang lebih sintaksnya jadi seperti ini. Jadi yang penting di sini ketika kita mengupdate, kita perlu tahu data mana yang diupdate.
hati-hati ketika men-set where, karena where ini ketika kita isi kriteria yang mungkin dapat mudah dipenuhi oleh banyak data, maka semua datanya akan keganti. Jadi, kalau cuma mau ganti satu data dan kita sudah tahu primary key-nya, ya pakai itu aja, pakai primary key-nya aja, gitu kan. Jangan pakai yang lain. Ya, jadi kalau di sini kan contohnya pakai NRP. Lain cerita kalau kita bilang misalkan where-nya itu kita bukan pakai NRP. Anggaplah misalkan di sini kita pakainya IPK. Jadi kita bilang, oh yang IPK-nya di atas 3, semua tanggal lahirnya diganti. Nah, itu kan akan otomatis lebih dari satu yang diupdate. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh, contoh lain. Jadi kalau misalkan kita pengen update lebih dari satu, yaitu nama dan IPK-nya kita pengen ganti, itu juga boleh. Berikutnya adalah delete. Delete sebenarnya mirip dengan update, cuma bedanya kalau delete ini menghapus data. Ya, jadi sama, kita pertama-tama harus tahu nama tabelnya apa. Nah, lalu berikutnya kondisinya seperti apa. Jadi kondisi yang mau dihapus. Kembali lagi, ini perlu dianalisis dulu. Kira-kira benar apa enggak. Karena begitu eksekusi dan salah, bisa jadi efek ke data yang sudah ada. Begitu. Jadi kalau di sini misalkan hapus dari mata kuliah yang nama mata kuliahnya memanjat. Terakhir, kan kalau tadi dibilang ada CRUD ya. Read, read, update, delete. Nah, ada yang R, yaitu read. Nah, read ini adalah cara bacanya. Kalau dalam konsep SQL disebut dengan data retrieving atau query. Jadi kita menggunakan select. Ya. Select apa dari nama tabel apa. Kalau pusing, ya udah select bintang from nama tabelnya. Itu akan menampilkan semua yang ada dari tabel tersebut. Jadi dia akan menampilkan nama, NRP, tanggal lahir, dan IPK. Nah, kadang kita kan nggak perlu semua, ya. Kadang kita nggak perlu semua, itu nanti bisa dipilih, ya. Jadi dia menggunakan select some data. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gimana kalau ingin menampilkan, tapi dengan kondisi tertentu. Ya udah, pakai where. Sama sintaks where-nya dengan ketika kita mengupdate dan men-delete, ya. Jadi bisa dipilih where-nya. Misalkan ini select bintang from mahasiswa yang IPK-nya di atas 3. Bisa. Nah, ini kalau select mau beberapa data saja, bintangnya tinggal diganti dengan nama data yang ingin dimasukkan atau ditampilkan. Misalkan NRP dan nama. NRP, nama. Untuk kondisi where, kadang-kadang kan kita perlu kondisi lebih dari satu. Nah, ini bisa menggunakan operator logika, and, or, gitu ya. Bahkan juga kalau mau, not. Jadi kalau and di sini artinya dua-duanya harus dipenuhi. Berarti dia akan mengambil data di pengambilan yang kode MK-nya 1 dan nilainya di atas 60. Kalau ada yang kode MK-nya 1 tapi nilainya masih 45, tidak akan ditampilkan. Ya. Or, ini artinya berarti atau minimal 1 dipenuhi. Jadi antara kode MK-nya 2 atau nilainya di atas 65. Kalau ada yang kode MK-nya 1 tapi nilai dia 70, tetap akan ditampilkan. Berikutnya ada yang namanya not, gitu kan. Not artinya kebalikannya, ya. Jadi apa yang seharusnya true jadi false, false jadi true. Ada juga order by, jadi kadang kita ingin menampilkan data secara terurut, gitu ya. Secara terurut berdasarkan karakter tertentu. Nah, di sini ya, di sini kita bisa menemukan namanya, gitu kan, kolom acuannya. Lalu kita pilih ascending atau descending, menaik atau menurun, gitu ya. Jadi misalkan di sini pengen yang IPK-nya di atas 1 dan diorder sesuai dengan namanya secara descending. Jadi dimulai dari Z dulu, baru ke A. Nah, kadang kita juga butuh like, jadi ini partial similarity. Jadi kita pengen yang NRP-nya diawali dengan angka 16. Ya udah, berarti like 16%. Persen itu artinya karakter bebas, belakangnya apa aja. Nah, kalau misalkan pengen yang diakhiri sama dengan 16, berarti persen 16. Ya, ya lebih jauh nanti boleh coba lihat di sumber-sumber internet. Kita juga bisa menggunakan fungsi agregat kalau mau. Di sini contohnya adalah sum, menghitung jumlah ya, jumlah dari semua nilai untuk tabel pengambilan yang NRP-nya 1673001. Ada banyak fungsi agregat, jadi tidak hanya sum aja, jadi bisa ada beberapa fungsi-fungsi lain juga, ya. Sama, itu juga bisa dicari di internet.
Ada count, count ini berapa jumlah entry-nya gitu ya. Ada average, itu untuk rata-rata. Ada minimum, maksimum, nilai terkecil, nilai terbesar. Nah, di sini juga bisa, kalau lebih expert pengen bisa pakai yang namanya group by. Tapi ini memang untuk awal-awal sih jarang ya. Jadi misalkan kita punya ada banyak data, terus kita pengen kelompokkan berdasarkan satu kategori tertentu. Misalkan nih, kita ingin mengambil semua dari pengambilan kode MK dan kita ingin menghitung berapa jumlah pengambilan di kode mata kuliah tersebut, kita group by kode MK. Nah, di sini juga kalau pengen tahu, oh nilai nih, nilainya pengen tahu nilai mahasiswa. Ya udah, berarti kita hitung average, max, min, dan count-nya, dan kita group by NRP. Nah, ini caranya sebenarnya banyak banget ya. Nah, ini contoh menggunakan tanggal, ini juga bisa pakai. Jadi kita bisa dapat waktu sekarang, tanggal sekarang, ya. Bisa card date, card time, sama now. Jadi card date itu berarti hanya date-nya saja, card time berarti hanya time-nya saja, kalau now itu berarti lengkap, guys. Nah, ini bisa relasi antar tabel, jadi kalau tertarik mungkin nanti bisa diekspor sendiri, gitu ya. Karena ini cukup kompleks, ada cross join, ada inner join, ada outer join, dan seterusnya. Ya, jadi di sini em, intinya kita mencoba menampilkan data yang merupakan gabungan dari beberapa tabel. Jadi nanti mungkin seiring berjalannya waktu, seiring kita explore lebih jauh terkait pembuatan aplikasi dan pembuatan database, kita akan sadar ada beberapa mungkin yang perlu ditampilkan secara bersamaan. Begitu. Jadi kalau dilihat di sini, ini select bintang from mahasiswa, gitu kan, inner join, pengambilan. Jadi kita menggabungkan dengan pengambilan, di mana bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya adalah dengan melalui NRP-nya. Jadi mahasiswa NRP-nya itu akan dikaitkan dengan pengambilan NRP-nya. Jadi kalau dilihat di sini ini kan dua tabel ya, sebenarnya dua tabel. Nah, tapi nanti di setiap mahasiswa, gitu kan, setiap mahasiswa dia akan digabung dengan pengambilan. Jadi sudah ada nilainya dari pengambilan tersebut dan juga kode MK-nya. Oke, ada juga tabel aliasing. Jadi kalau misalkan pengen, misalkan ya, ada beberapa tabel, dia punya atribut yang sama. Misalkan sama-sama punya ID. Nah, gimana cara tahunya ini ID-nya punya tabel A atau tabel B? Nah, kita bisa menggunakan aliasing. Jadi misalkan di sini mahasiswa kita anggap sebagai M. Nanti kalau pengen NRP-nya punya mahasiswa berarti M.NRP. Pengen ID-nya punya mahasiswa berarti M.ID. Ya. Sama, nanti juga bisa kita inner join dan seterusnya. Ya. Ini juga contoh yang lain yang lebih kompleks gitu kan. Inner join dengan lebih dari dua tabel. Jadi sebenarnya kalau mau hidup susah gitu ya, mau tabelnya join banyak juga boleh. Cuman saran saya sih maksimum dua lah gitu ya. Kalau kepaksa tiga boleh, tapi ya maksimum kalau bisa dua. Sama lah kayak kita kalau misalkan pakai array multidimensi ya. Array multidimensi kan juga kalau bisa sih maksimum dua lah. Tapi kalau kepaksa tiga, tapi jangan lebih. Nah, itu kurang lebih ya. Itu kurang lebih tentang materi yang namanya database. Jadi memang di sini kemungkinan besar kalau untuk awal-awal yang kita pakai itu kurang lebih ya seperti ini. Ada beberapa yang kompleks, jadi kan tadi ya kayak cross join, outer join dan sebagainya. Cuman kita mungkin tidak akan pakai di awal. Nah, yang tadi sebenarnya kayak misalkan alter sama drop, ini sebenarnya dipakai secara implisit ya. Sama juga dengan create. Jadi sebenarnya dengan cara ini kita sudah bisa memanipulasi database secara umum. Kita bisa create, dan create ini sebenarnya kan kalau di database dibagi jadi dua, yaitu create tabelnya atau insert datanya. Kan? Insert data di tabel. Nah, lalu berikutnya ada read, ya, itu untuk membacanya, berarti tadi SQL query. Jadi biasanya nanti dari Java-nya, dia akan melempar SQL query, lalu akan dikembalikan dalam bentuk biasanya sih matriks. Nah, nanti matriks itu yang akan dibaca oleh Java tersebut. Lalu berikutnya ada lagi yang namanya update. Update ini juga ada dua, jadi bisa alter, bisa update. Jadi alter itu mengubah struktur tabelnya, sedangkan kalau update itu berarti mengubah entry yang ada di tabel tersebut. Lalu ada juga yang namanya delete. Delete juga sama, ada dua, yaitu kita bisa untuk drop atau membuang tabelnya, dan juga ada yang namanya delete di sini untuk menghapus data dari tabelnya. Ya. Jadi perhatikan tergantung kita lagi di konteks mana.
konteksnya adalah data definition language atau data manipulation language. Nah, nanti ini akan kita koneksikan dengan Java-nya. Cuman memang tidak dalam sesi kali ini. Kita akan coba masuk ke sesi berikutnya. Seperti itu saja, terima kasih.